sedikit berbagi tips untuk apa namanya memancing wader. Jadi kalau di tempat saya ini kan memang ada beberapa jenis ikan wader ya yang saya pancing. Biasanya kan ada istilahnya wader pari, atau kalau sekitar Jawa Tengah atau Jawa Barat itu ininya nyebutnya itu lunjar padi. Ada wader cakul dan ada istilahnya terbang. Kalau istilah Indonesianya itu red chickbun kalau di sini. Setiap ikan ini tipikalnya makan itu beda. Sebelum kita memancing ini kan kita ya ke spotnya dulu ya. Ke spotnya kita melihat ini spotnya di mana titik-titik. Mungkin feeling ya. Ini feeling ikan itu ada. Jadi kalau mau di sungai ya wader cakul. Dia kan tipikal ikan dasar. Jadi kalau wader cakul biasanya dia di antara sela-sela batu di pinggir arus, atau bahkan bisa di arusnya. Untuk lunjar padinya, tipikal dia permukaan, dia pasti main-main tuh di pinggir-pinggir aliran, terus apa di pinggiran sungai. Itu nanti terlihat dengan dia itu kadang menyambar hewan-hewan kecil yang ada di situ. Itu kalau lunjar padi. Dan untuk wader abang terbang ini ikan spesial karena memang mirip-mirip dengan wader cakul, cuma lebih agresif dan lebih gesit dia di air. Tiba-tiba nanti datang pergi. Kalau wader terbang itu seperti itu. Jadi biasanya kalau saya untuk wader cakul ya tipsnya biasanya saya bisa caming. Jadi istilah caming atau ngebom jangan. Biasa yang paling simpel itu dia bisa menggunakan senrat ayam atau GR yang dihaluskan atau di blender. Nah itu bisa dipakai untuk camingnya. Jadi ya sekedar untuk ikan itu biar mau mendekati kita. Jadi itu lebih enak. Jadi karena kan memang ini kan mancing wader ya. Jadi kita harus di satu titik. Nyamannya sih di satu tempat itu biar area makan si cakul ini bisa ngumpul tuh. Untuk kalau kita mau ngomset ya, maksudnya ngomset itu ngonven untuk memang kita mancing untuk istilahnya untuk kalau di sini ya untuk nyari lauk, karena memang potensi ikan di sini ya Jogja. Kalau saya kan stay di Jogja, untuk di Jogja itu wader masih melimpah di beberapa sungai. Jadi kalau saya ya biasanya sih karena pengen nyelo ya mancingnya, jadi cukup caming, duduk pakai kursi mancing. Bagaimana cara wader itu mau mendekati ke kitanya, jadi kita mancing dengan teknik yang pendek itu enjoy santai. Jadi bisa dengan dicaming. Untuk wader cakul bisa pakai untuk GR. Nanti beda lagi untuk wader pari nanti kita bisa caming juga dengan menggunakan ular kandang yang di permukaan kita sebar ular kandang itu, nanti kelihatan wader pari itu nyamber dan lebih kalau pengen mau melihat sambarannya bisa di rangkaiannya. Nanti kalau untuk mancing wader pari kita pakai floaternya aja, jadi pakai pelampung aja tanpa timah. Jadi pelampung, line, terus hook sama dipasang dengan umpamanya bisa juga ulat kandang juga ulat kandang. Jadi nanti kelihatan ketika ikan nyamber. Untuk wader pari ya permukaan, atau kalau mau main di bawah juga bisa dengan rangkaiannya dikasih timah, terus pakai umpan roti klik atau indomie atau pelet itu bisa. Karena kan untuk ya wader pari bisa sampai ukuran segini, sejari-sejari itu udah nikmat lah. Ikannya juga untuk difoto. Kalau biasanya kan ada temen tuh yang sering untuk diupload di sosmed. Jadi ikan wader pari ini kalau kita bisa
mengemas dengan baik ya, fotonya itu dilihat itu sangat bagus. Jadi kalau yang seni fotografi kan bisa 2 hobi sekaligus, atau bahkan bisa tiga hobi, bisa trekking, bisa mancing, sama bisa foto. Plus juga kalau memang kita niatnya untuk mengkonsumsi pun bisa kita bawa pulang, atau mau rilis juga bisa, jadi tergantung kitanya sendiri aja, jadi fleksibel. Dan untuk wader abang ini ikan yang tipikal makannya itu sangat cepat, jadi pelampung ini sangat berpengaruh ketika kita mancing wader abang. Mungkin kalau wader pari atau wader cakul itu kan memang makannya kita lebih mudah ya. Jadi ketika kambangan itu bergerak ataupun biasanya floaternya itu turun ke dalam atau dia bergerak, ikan itu kena. Cuma kalau untuk wader abang ini dia susah, jadi kesempatan makan satu kali pelampung bergerak harus segera dihentak. Terbang ini memang cara makannya ya, kadang dia itu makan cuma di sedot sembuh lagi. Jadi momen ketika pelampung bergerak itu sangat, kita harus refleks, itu kita harus cepat. Jadi kambangan bergerak bergoyang itu kita harus menghentak dengan cepat. Itu memang perlu latihan kalau saya. Jadi untuk mikro ini jadi sebagai latihan saya juga kontrol kontrol tangan, kontrol emosi juga. Hendakannya seberapa sih biar ikan ini karena atau terbang, bisa juga badir itu memang agak gampang susah. Harus bisa memutuskan antara menghentak atau tidak itu dalam waktu yang sangat cepat ketika pelampung itu bergerak. Jadi itu keistimewaannya kalau saya mancing terbang ataupun nanti bisa juga badir, itu seperti itu. Dan untuk terbang sendiri biasanya secara visual kita bisa nonton itu kalau di sungai-sungai kecil itu dia biasanya bergerombol. Dan ikan terbang ini kan memang hampir mirip dengan hampala. Jadi secara sekilas kalau kita ini dia itu mirip, cuma dia bergerombol dengan ciri khasnya nanti ekornya itu tetap warnanya itu kelihatan agak-agak merah-merah ini. Jadi posturnya mirip hampala, cuma dia lebih agak lebar kalau terbang. Jadi ya kita ya mancing, menikmati juga dan melihat spot juga. Jadi lebih enak itu kita mancing, jadi kita sudah tahu spotnya itu di mana. Jadi bukan meraba-raba, itu beda nanti kalau kita explore. Jadi kalau explore itu mesti agak repot karena kita harus bawa beberapa alat gitu. Kita harus biasanya kalau TG ya, kalau saya explore ya sama teman-teman itu biasanya ukuran itu saya komplit bawa dari yang paling pendek sampai yang paling panjang 4,5, karena kita kan belum tahu tuh nanti ikan itu posisinya biasanya kan gitu, karena tipikal ikan kan beda-beda, kebiasaannya ikan di sungai A, B, dan C ini kan beda-beda. Jadi bagaimana sih caranya kita untuk ini untuk mancing ikan ini? Jadi kalau dia dicaming mau sih kan enak, kita pakai tag yang pendek karena ikannya mendekat. Kadang ikan itu juga nggak mau mendekat karena mungkin banyak aktivitas di situ, entah sering dijaring ataupun di jala ataupun tingkat pencemarannya atau bagaimana, kan banyak faktor. Jadi lebih enak kalau saya ya, jadi ada pembanding itu mancing ke sungai yang masih, kalau di sini ya, kalau di Jogja ya di bagian-bagian atas dulu. Ketika kita nanti seumpama kelupaan untuk umpan ataupun apa, jadi ketika kita tuh sudah ya mungkin kita bisa belajar terus nyari referensi itu, nanti ketika kita lupa membawa umpan ataupun apa di sekitar spot kita mancing itu, nanti ada mungkin kita bisa mencari itu tadi
serangga kecil, terus cacing ataupun ulat batu atau apa ya istilah kalau nim ya, yang menempel di dasar-dasar batu itu kita bisa gunakan untuk memancing. Jadi nggak terpaku ketika nanti kita kelupaan membawa umpan terus kita nggak bisa mancing, itu nggak, kita masih bisa mengeksplor dan mencari umpan yang ada di sekitar tempat kita mancing. Atau ada lumut bisa kita gunakan.